Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Syaida Sofia, mahasiswa jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana geologi, yaitu bencana tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan lebih dari 90 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman 7.000 meter. Misalnya, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun demikian, tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 60 cm. Akibatnya, kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Di laut, gelombang tsunami akan memiliki kecepatan yang lebih besar dengan ketinggian gelombang yang rendah, sedangkan pada saat mencapai laut dangkal atau muara sungai, kecepatan gelombang meningkat dan bersifat menguat. Penyebab terjadinya tsunami dapat dipicu oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Juga tsunami diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang terjadi di dasar laut dan juga akibat tanah longsor yang terjadi di dasar laut. Tsunami akibat gempa bumi. Tidak semua gempa bumi mengakibatkan terjadinya tsunami. Syarat terjadinya tsunami yang pertama yaitu pusat gempa terjadi di dasar laut, dan yang kedua kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, dan yang ketiga magnitudo lebih dari 6 skala Richter, dan yang keempat jenis patahan adalah yang memiliki dislokasi vertikal, yaitu sesar naik dan sesar turun, biasanya diakibatkan oleh zona subduksi. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dengan kekuatan 9 skala Richter dengan kedalaman 30 km pada dasar laut sebelah baratnya Daya Aceh mengakibatkan gelombang tsunami dengan kecepatan sekitar 700 km per jam. Gelombang ini menjalar ke segala arah dari pusat tsunami dan menyapu wilayah Aceh dan Sumatera Utara dengan kecepatan 15-40 km per jam dan tinggi gelombang mencapai hingga 48 meter. Korban jiwa mencapai 250.000 orang lebih, dan dalam waktu 3 jam setelah gempa bumi, negara-negara di kawasan Samudra Hindia juga terkena dampak dari tsunami. Tsunami akibat letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang berada di dasar laut dapat memicu terjadinya tsunami. Contohnya pada tahun 1883, letusan gunung Krakatau di Indonesia mengakibatkan terjadinya tsunami yang sangat dahsyat. Ketika gelombangnya menyapu pantai Lampung dan Banten, kira-kira 5.000 kapal hancur dan menenggelamkan banyak pulau kecil di sekitarnya. Gelombang setinggi 12 lantai gedung ini, kira-kira 40 meter, menghancurkan hampir 300 perkampungan dan menewaskan dari sekitar 36.000 jiwa. Namun, gunung berapi yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika kekuatan getarannya yaitu cukup besar. Tsunami yang diakibatkan oleh longsor. Tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dinamakan tsunami submarine landslide. Longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung berapi bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor kemudian bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, tabrakan lempeng di bawah laut ini juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami longsor di bawah laut. Contohnya sekitar 81 juta ton es dan batuan jatuh ke Teluk Lituya di Alaska pada tahun 1958. Longsor ini terjadi karena guncangan gempa bumi sebelumnya. Gelombang tsunami yang terbentuk akibat longsoran ini menjalar di sepanjang teluk. Tinggi gelombangnya mencapai 350 sampai 500 meter.
saat menyapu pepohonan dan semak belukar. Berikut bisa kita saksikan proses terjadinya tsunami.